Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Sugeng siang, sedaya kadang kinasih kula, kadang kapribaden kaluhuran. Niki ini ada salah satu pertanyaan. Pertanyaannya itu seperti ini. Widatul wujud, putra laku widatul wujud itu sama tak Pakde dengan putra laku manunggaling kawula lan Gusti. Ya. Widatul wujud itu apa sih? Terus manunggaling kawula Gusti itu yang gimana? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, ini ada yang tanya gitu ya. Tempo hari salah seorang netizen itu telepon sama saya itu terus tanya seperti itu. Perkawis atau permasalahan widatul wujud itu jenengan tanyakan aja sama jenengan punya guru di ajaran agama Islam jenengan nggih. Widatul wujud itu apa? Karena saya nggak mau bahas masalah itu ya. Karena itu nanti jadi kontroversi, karena itu bukan ajarannya orang kapribaden kaluhuran. Tapi kalau manunggaling kawula Gusti, nah itu baru ajaran pun orang-orang kapribaden kaluhuran. Okay? Sebenarnya ada dua. Sebelum putra itu ya menjalankan laku manunggaling kawula Gusti, si putra itu ya, harus ya, jumbo dulu ya. Jumbo dulu sama kawula Gusti, kemudian manunggal kepada kawula Gusti. Itu semua ajaran-ajaran kapribaden kaluhuran itu jalannya di situ. Yeah. Makanya dalam Sabda Caraka Suci itu ada aksara uripjo yang maksudnya itu jumbuing kawula marang Gusti, lan Sabda Caraka Suci aksara uripso sifat ingsun handulu sifatola gitu ya. Apa maksudnya sifat ingsun handulu sifatola itu? Si putra napa kawula ini berusaha untuk menyatukan ya, sifat kemanusiaannya dengan sifat-sifat yang maha hidup. Nah, itu yang disebut dengan sifat ingsun handulu sifatola ya. Prakteknya kayak gimana Pak Dagus? Ya kalau kita tahu bahwa Gusti Kang Maha Suci itu Maha Welas lan Asih. Ya, kalau saudara kita yang Islam kan Gusti Allah itu Rahman dan Rahim. Lah, manusia juga harus begitu. Kita harus punya welas, sifat welas lan asih gitu loh. Kalau Gusti itu punya sifat ya kudusu ya salam, yang Maha Suci dan yang Maha menyelamatkan, ya kita juga harus seperti itu. Selalu berupaya untuk mensucikan diri kita, dan kita selalu berupaya untuk mencari jalan keselamatan dan menyelamatkan orang lain. Itu namanya sifat ingsun handulu sifatola. Berarti sifatnya jenengan sebagai kawula atau hamba atau makhluk itu selaras dengan sifat-sifat hidup dari Gusti Kang Maha Suci. Itu yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Yeah. Tapi sebelumnya ya jenengan harus jumbo dulu ya. Jadi asmoro jenengan ini harus menjalankan proses jumbo. Jumboing asmorogo dumanteng kawulane urip. Nah, kawulane urip di sini itu ya ini. Pegawan konto rupa sama pegawan konto warno ya. Ini simbol loh ya. Jangan dipikir konto rupa itu di sini konto warno enggak, itu simbol ya. Maksudnya jenengan harus jumbo dulu sama itu. Ya. Makanya disebut Triwikromo. Antarane cipta weninge, cipta rasane, lan cipta dadine iku manunggal gitu loh. Enggak laku mujadalah. Apa Pak? Mujadalah itu bahasa pondokan ya. Mujadalah itu ya kalau nggak salah ya mujadalah ya. Pakai bahasa yang jenengan paham aja. Nggak selalu ada konflik internal gitu loh. Kan sering jenengan kayak gitu ya. Saya aja sering kok kayak gitu. Ya,
Ada di pikiran saya dan perasaan saya itu berkelahi terus, gegeran terus, nggak pernah nggak pernah nyambung. Nah itu pikiran saya kemana, perasaan saya kemana, nanti raga saya itu berjalannya kemana, lah itu nggak pernah sinkron. Itu yang saya maksud dengan konflik internal itu tadi. Kalau nggak salah ya Roma jangan dulu bilang itu mujadalah. Jadi saya ini nggak gegeran sama orang lain, saya itu terlalu gegeran dengan diri saya sendiri. Ya. Nah kalau jenengan seperti itu, ya nggak usah berharap bisa menjalankan yang namanya manunggaling kawula Gusti, nggak mungkin bisa. Ya. Jenengan jumbo dengan ya weninge pikir sama lerepe rasa aja belum bisa gitu loh. Kok jenengan atene daya-daya manunggal karo sifate urip itu kan ya kangelan gitu loh ya. Karena itu nanti jurusannya tuh mesti ya ke arah romonipun dan kang mau suci urip itu ya asma sejatine urip itu tadi. Makanya ada ya di catatannya itu ya kapribaden kaluhuran ya. Dari Kanjeng Romo Semono itu ada saudara itu yang pernah baca kalimat itu ya. Kangen lamun si putro ya nanti ketemu karo romonipun lan gak mungkin Romo iku iso mejil nang ragane si putra selama si putra iku mang gak ngerti apa sing diarani siji-siji loro-loro telonono. Sijine iku apa sih? Paham marang asma ragane. Sing keloro iku paham marang asma sejatine kanta rupa lan kanta warna. Lah sing ketelu ya paham marang sejatine asma sedulur papate. Lah kalau orang itu sudah paham dengan asma ragane, asmane kawulane urip kanta warna lan kanta rupane ya paham karo asma sejatine sedulur papate. Si putra iki mang bakalan ketemu karo ramane dan si Rama iki mang ya bakalan iso ngono ya. Mejil ya dateng raganipun si putra. Ngoten lho nggih. Itu letak muara ajarannya itu di situ ya. Makanya kayak tadi ya, kenapa saya nggak mau membahas masalah Widatul Wujud, karena saya merasa itu bukan ajaranipun kapribaden kaluhuran, bukan ya. Orang kapribaden kaluhuran itu nggak paham apa itu Widatul Wujud. Makanya di sini loh ya, jenengan semua itu jangan seneng kewoworan ya. Kewoworan itu kecampur-campur nggak karuan gitu. Kalau jenengan memang bener orang Islam, nggak ada loh di ajaran agama Islam itu ajaran kakang kawah di hari-hari sedulur papat limo pancer itu nggak mungkin ya. Jenengan jangan bohong kalau jenengan bilang ada. Wong saya itu juga lama kok di dalam pondokan itu. Mana ada dalil hadis Cek Makiyas yang mengajarkan Rasulullah Muhammad itu pernah mengajarkan wejangan yang kayak begitu ya toh? Itu kan ajarannya orang Islam Nusantara sih. Masalah manusia itu harus tahu kakang kawah di hari-hari ini, kudu ngerti sedulur papate baru ngerti pancere. Itu kan ajarannya orang-orang Islam Kejawe. Coba jenengan di Kuwait, di Arab atau di sana, di tempatnya Kabib-kabib Pahlawi di Hadral Maut di zaman sana, ada nggak ajaran kakang kawah di hari-hari sedulur papat limo pancer? Nggak ada. Nah makanya itu kalau jenengan masalah orang Islam ya jangan bahas masalah yang kayak begitu. Nah, saya sendiri juga begitu. Saya nggak mau membahas masalah itu. Lunggune sadat, ya, saya kaji, saya sholat itu bukan urusan saya. Karena orang kapribaden kaluhuran itu nggak etis kalau bahas masalah itu. Kalau jenengan mau tahu kayak gitu ya tanya aja sama Ustadz Abdul Somad, ya Ustadz Adi Hidayat ya. Tanya sama Kiai Imat atau Gus Abbas, tanya sama beliaunya. Pasti beliaunya bisa menerangkan hal itu. Nonton loh. Nah, kembali ke pertanyaannya jenengan tadi. Mungkin ya, selain Mas netizen yang telepon sama saya ini, ngopi dulu nih. Jenengan juga kepingin tahu
Jadi manunggaling kawula Gusti itu manunggalipun asmara Ganesha Putra dumateng sifate urip ya Pak. Berarti manunggal dumateng sifatola napa sifatipun sedulur papat. Nggih. Selama ini yang saya maksud itu dari orang ngomong-ngomongan orang katanya manunggaling kawula Gusti, mosok ana kawula ku nyawiji manunggal karo Gusti Allah. Lah ini yang keliru. Gimana? Jenengan itu asalnya dari sana kok masih disuruh manunggal gimana? Bukankah ada kalimat ananiro niki anane ingsun wujudiro iku ya wujud ingsun. Sing wujudno ingsun iki nggih sira. Sing anakno ingsun iki ya sira. Aku ini adalah bayangan daripada Allah Tuhan. Kok sik dikongkon manunggal sing kaya apa? Dalam ajaran Islam dulu yang saya tahu ya, manusia itu karena wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid gitu ya. Katanya gitu kalau nggak salah. Bukankah aku ini sangat dekat dengan kamu? Ibarat urat nadi kamu yang satu dan urat nadi kamu yang lain. Itu masih jauh lebih dekat aku dengan kamu. Nah sekarang kita bayangkan pakai nalar sama logika. Bukankah urat nadi saya yang satu dengan yang lain itu sudah nempel begini? Masa nempel begini itu masih kurang dekat. Berarti kan nyawiji jadi satu. Nah kok masuk disuruh manunggal gimana? Nah itu loh. Jenengan salahnya kan di situ. Aku ini adalah bayangan daripada Gustiku sendiri. Cuma belum tentu aku itu manunggal dengan sifat-sifatnya Gustiku gitu loh. Nah memang sifatnya Gusti itu yang kayak gimana berarti? Sifat tola itu yang kayak gimana? Nah, kalau jenengan mau tahu itu ya nanti tak kasih nomor telepon saya di hashtag ya. Jenengan telepon secara pribadi, saya nggak berani buka di YouTube begini ya. Karena itu juga bagian daripada sinengkeran wingi. Yang dimaksud dengan sifat tola, sifat urip ya. Wujud teko dulur papate menungso urip itu sebenarnya yang kayak gimana Pak De? Ya nanti telepon aja jelaskan masalah itu nggih supaya jenengan paham ngoten lho. Makanya ajaran itu kan punya kiblat sendiri-sendiri ya, punya jalan sendiri-sendiri ya. Yang paling elok, yang paling bagus ya jenengan itu jangan sampai mencampur adukkan ajaran-ajaran yang jenengan pahami itu ya. Contohnya seperti tadi ada widatul wujud jenengan sama-samakan dengan manunggaling kawula Gusti. Lah ini kalau nggak gitu nanti saudara papat, lau ama mutmainah amara supia, jenengan masukkan ke ajaran kepribadian kaluhuran. Sejak kapan gitu loh? Iya Pak De. Saya pernah lihat di YouTube itu ada orang itu menerangkan katanya lau ama mutmainah supia amara itu nama dari saudara empat kita. Memang ada leluhur kita itu tahu apa itu lawama mutmainah amarah sama supia. Itu kan bahasanya orang sana. Leluhurmu nggak mungkin ngerti. Bahasa itu nggak mungkin ngerti. Jangan mau pakai Jibril, Mikail, Israfil dan Ijroil ya bukan itu namanya. Atau pakai ajarannya saudara kita yang Hindu, Arjapati, Marajapati, Panaspati dan Panaspati Raja juga bukan itu. Iya kan? Jadi kalau jenengan kepinginnya nggak kebingungan, ya itu tadi jangan kewoworan gitu. Jadi ini pokok bahasan ajaran mana, ini pokok bahasan ajaran apa, nah itu jenengan teliti dulu. Jadi pertanyaan jenengan ya nggak sampai tumpang tindih kayak tadi. Terus
Terus juga ada orang bilang 3 alam ketuhanan yang ada di dalam diri manusia itu katanya Baitul Makmur, Baitul Mukarram, Baitul Muqaddis. Itu benar, tapi itu bukan ajaran kapribadian kaluhuran gitu loh. Karena nggak mungkin kapribadian kaluhuran itu ngajarkan yang seperti itu. Dari bahasanya aja sudah bukan bahasa orang-orang Nusantara kok. Loh gitu kok jenengan pasakan, jenengan masukkan ke situ lah. Ya apa? Kan nggak nyambung toh. Terus lagi bab masalah Tridhatu dan Pancadhatu. Wah, gitu jenengan bahas di dalam ajaran atau kajian agama jenengan. Iya. Itu kan ajarannya orang Jawa, Pancadhatu dan Tridhatu itu. Dhatu itu kan alam ya Pak Dia. Iya, Tridhatu itu kan alam ya. Iya. Dhatu itu alam. Kayak di Borobudur itu loh, Kamadhatu, Rupa Dhatu dan Arupa Dhatu ya. Kamadhatu itu alam karma ya, alam karma pala, alam nafsu ya. Alam di mana manusia itu masih terkungkung dengan Tirtomoyo, Dahonomoyo, Bantolomoyo dan Marutomoyo ya. Kalau Rupa Dhatu, manusia itu sudah dituntun dengan Sang Yang Dahononya, Sang Yang Marutonya, Sang Yang Tirtonya dan Sang Yang Bantolonya. Nah, tapi kalau sudah Arupa Dhatu, di sini sudah nggak ada rupanya. Nah ini berarti manusia ini sudah betul-betul masuk di dalam ya, alam yang katanya itu suwung wangwung, alam sunyoruri. Nggak ada apa-apa, tapi sejatinya semuanya itu ada. Tidak kelihatannya tidak berisi, tapi sejatinya itu full tank, ya penuh dengan kuasa-kuasa hidup yang tidak tampak itu tadi. Gitu. Itu kan Kamadhatu, Rupa Dhatu dan Arupa Dhatu itu. Sama dengan alam Tridhatu, benang telur itu loh ya, yang merah, putih dan hitam itu. Itu kalau orang leluhur Nusantara kita kan namanya menyebutnya wadah, wiji dan wujud ya. Nah kalau pokok bahasan yang semacam itu jelas pokok bahasanya orang-orang kapribaden ya. Tapi kalau jenengan ngomongnya ini waduh alam ahadiyat, alam wahdat, alam waduh ini saya bingung ini. Mukasafa, mujahadah, mahaba, lah ini juga wahyu keramat, wahyu hidayat, terus wadah ini wes. Nggak mungkin orang kapribaden kaluhuran itu bahas yang kayak begitu, karena itu bukan rananya orang-orang kapribaden kaluhuran. Ya mesti salah-salah, makanya saya nggak mau ngomong itu. Ya, jadi jangan dicampur aduk kan nggak karuan ya. Semuanya itu punya miliran sendiri-sendiri, punya paugeran sendiri-sendiri. Ya Mas ya, Mas Nasisen yang nelpon saya itu loh ya. Tapi saya nggak apa-apa kan Pak De kalau cuma sekedar tahu. Lo nggak apa-apa, yang ngelarang siapa? Pak Lurah yang nggak ngelarang, Pak Camat yang nggak ngelarang, nggak ada yang ngelarang. Ya. Kalau jenengan cuma mau tahu, ya cuma jenengan tanyanya itu nggak boleh salah orang, gitu loh. Masalah widatul wujud ya tanya aja sama orang-orang Islam yang tahu masalah itu. Ya apa itu widatul wujud? Termasuk itu tadi loh, mukasafa, mujahadah, mahabah lah itu tanyakan aja sama beliaunya. Ya. Karena saya nggak paham itu apa. Kalaupun saya tahu, saya nggak akan mau mengutarakan masalah itu. Ya. Kewoworan nggak karuan. Karena itu bukan sesuatu yang harus saya jelaskan, enggak. Bukan, itu bukan sesuatu yang harus saya jelaskan. Dan jenengan saya benarkan ya. Harusnya gitu nih Mas. Orang itu kalau memang mau jadi lubuk tepian ilmu ya, jadi romo banget pegawan ya. Pegawan itu kayak pengawan ya. Ada lubuk tepian ilmu. Jenengan mau menjadi manusia tempat bertanya. Menungso winasis,
menungso sing kebek kaweruh ya. Nah itu bagus ya. Jenengan berguru ya pada orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran dogma dan doktrin ya. Orang yang paham ajaran agama, dan jenengan juga mengikuti orang-orang ya yang ya, mengikuti ajaran kapribadian kaluhuran. Nah di situ nanti jenengan akan jadi orang winasis. Jadi orang mau tanya apa aja jenengan pasti paham. Itu bagus ya. Kalau masalah kaweruh ya, masalah ilmu ya, itu nggak jadi soal. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah lampalaku manukat suci atau ilmu yang dilakukan atau ilmu yang dipasutapani, ilmu yang dijalani, ya jenengan jangan kewoworan, jangan dicampur aduk nggak karuan, gitu loh. Kalau jenengan memang merasa orang kapribadian kaluhuran ya sudah, pasutapane lampalaku manukat suci ini yang ngikuti paugerane tatanane orang-orang kapribadian kaluhuran. Kalau jenengan orang-orang agama yang ngikutinya paugerannya orang-orang agama, gitu loh. Ya. Masa ada orang kapribadian kaluhuran ikut isi gosan lah kan yang ngaco gitu ya. Nah itu kan yang sering bingung orang ya, bikin bingung orang kan itu ya. Harus tahu papan, empan, dan sapan. Papan itu tempat, empan itu waktu, sapan itu sopo, siapa. Nah itu ya. Oh kalau Pak Di Agus ini ya tepatnya itu saya tanya yang kayak gini. Tapi kalau Ustadz Kiai Gus ini ya saya itu tepatnya itu ngomong yang kayak gini, tanya yang kayak gitu lah, gitu loh. Itu berarti jenengan tahu papan, empan, dan sapan. Gak apa-apa ya Mas ya. Kalau jenengan ketemu saya, pasti saya arahkan seperti itu. Pasti saya arahkan seperti itu. Ya itulah bentuk welasasi saya ya. Saya itu kasihan kalau melihat orang-orang yang kayak gitu. Ya. Ngakunya orang kapribaden, tapi umek masalah hukum-hukum agama. Wis jelas-jelas orang agama, ya sholatnya juga ngadap kiblat. Ya. Si bingung bahas masalah ilmu wong kapribaden kaluhuran. Lah ini kan kocak. Ya. Kocak kan kayak gitu sama. Ku jenenge menungso sing gak ngerti urusane uripe. Ya soro kalau jenengan urip kok gak ngerti urusane urip sampean iku terus ya opo gitu loh. Jenengan akan bingung terus nanti. Iya, jenengan akan bingung terus gitu loh. Ya. Jadi yang perlu jenengan kasih underline atau garis bawah ya. Ya dikasih bold, garis outline, dikasih garis besar. Itu tadi ya. Jadi satu pokok bahasan, satu topik yang jenengan mau jenengan tanyakan, yang mau jenengan bahas, itu jenengan usahakan. Bahasnya itu jangan sampai ke sana kemari. Bahasnya itu harus kepada orang yang tepat gitu. Sehingga orang yang mendengarkan apa yang jenengan tanyakan, orang yang mau mendengarkan apa yang jenengan jelaskan, orang itu nggak bingung karepe dhewe gitu loh. Nanti jangan sampai timbul komen, mohon maaf Pak De, ini sebenarnya ajaran ke arah mana ya? Kok kalau saya dengar-dengar saya rasakan Islam ya bukan, Jawa ya bukan, nah ya kan, kacau toh? Iya soalnya jenengan ngomongnya campur-campur ya. Jadi orang yang merasa Islam kayaknya nggak ajaran Islam. Ya, sedangkan orang yang gandrung dengan ilmu kapribadian kaluhuran, saya rasakan ini bukan kapribadian kaluhuran. Nah ini, jenengan campur-campur nggak karuan ya. Gitu nggih? Sampun nggih? Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.